Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Agroteknologi 2 sebagai mata kuliah di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta dengan saya Muhammad Prasanto Bimantio selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui secara teknis apa itu agroteknologi dan peranan-peranannya pada kegiatan-kegiatan utamanya adalah kegiatan-kegiatan pasca panen ya, yang akan menjadi pengetahuan bagi saudara-saudara sekalian ketika nantinya bekerja di bidang perkebunan yang tentunya tidak hanya berkaitan dengan agronomi, tapi juga pengetahuan-pengetahuan pasca panen tentang apa yang dipanen, tanaman-tanaman apa yang dipanen, bagaimana mengolahnya hingga sampai ke tangan konsumen. Sepanjang 7 pertemuan ke depan, berikut adalah materi kuliah yang akan saya sampaikan dan kita pelajari bersama. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang penanganan pasca panen ya, kurang lebih sekitar 2 pertemuan ke depan. Lalu kita juga ada dasar proses-proses pemisahan atau dasar proses lebih lanjut ya dari penanganan pasca panen, itu sekitar 1-2 pertemuan juga. Dan untuk contoh-contoh pengolahan pasca panen komoditas dengan saya itu nanti akan ada pengolahan pasca panen coklat dan juga pengolahan pasca panen kelapa sawit. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penanganan pasca panen secara umum ya, atau dasar-dasar penanganan pasca panen. Nah, jadi kenapa penanganan pasca panen ini penting untuk dilakukan ya? Seperti misalnya setelah buah ya atau tanaman itu menghasilkan, terutama buah ya yang memang pada dasarnya itu menjadi sumber penghasilan utama dari suatu tanaman, itu tidak serta-merta selesai ketika dipanen. Karena dari panen itu untuk mencapai konsumen akhir memang ada beberapa tanaman atau beberapa buah yang bisa langsung dikonsumsi. Kalau memang tujuannya adalah sebagai sekedar untuk konsumsi pemenuhan nutrisi dan kebutuhan belaka. Tapi tidak seperti itu dengan beberapa kondisi saat ini. Yang pertama ini adalah keamanan pangan ya. Kita tidak bisa serta-merta percaya bahwa semua tanaman yang dihasilkan itu baik ya bagi tubuh maupun bagi orang yang memakannya ya, sehingga butuh ada penanganan sehingga tidak terjadi kehilangan nyawa atau ada yang sakit seperti itu. Contohnya misalnya kacang-kacangan atau koro-koroan itu dari 23 jenis kacang-kacangan yang ada di Indonesia itu sebenarnya hanya 8 yang bisa dikonsumsi langsung. Sisanya itu kebanyakan mengandung senyawa berupa sianida yang apabila termakan itu bisa menyebabkan secara fatal bisa sampai kematian. Maka ini pentingnya sistem keamanan pangan atau sistem pengolahan pasca panen yang berkaitan dengan keamanan pangan. Belum lagi berkaitan dengan umur simpan tanaman. Umur simpan dari produk tanaman itu sendiri ya. Nah, karena tidak serta-merta semua produk itu bisa langsung dikonsumsi atau bisa langsung terbeli ya. Apalagi memang ada beberapa tanaman yang sifat-sifatnya itu buah dari tanaman yang sifatnya mudah busuk. Seperti salak, semangka, jeruk. Itu kalau hanya mengandalkan penjualan dari produk-produk segar itu tentunya akan merugi dengan cepat. Sehingga butuh penanganan pasca panen di sini dengan tujuan meningkatkan umur simpan ya, sehingga
masa jualnya di pasaran itu menjadi lebih lama. Tapi umur simpan yang panjang itu harus juga diikuti oleh kualitas hasil panen yang memang bisa bertahan selama masa simpannya. Jangan hanya sekedar memperpanjang masa simpan, tapi kualitasnya terus menurun. Sehingga nantinya produk yang fresh dibandingkan dengan produk yang memang sudah disimpan kira-kira 1 bulan itu akan perbedaannya sangat signifikan jauhnya, sehingga dari segi harga pun menjadi merugi. Nah, ini perlu diminimalisir dengan penanganan pasca panen. Akibat dari masa edar dari produk-produk tanaman ini yang semakin lama di pasaran, sehingga peluang pasar ya, peluang daya beli, peluang market ya, peluang pemasaran itu bisa menjadi lebih jauh dan lebih besar ya, karena memang daya tahannya lama, penanganan kualitasnya baik dari segi kualitas, kuantitas ya. Kualitas yang baik tentu kita bisa menjangkau pasar-pasar yang lebih premium. Dengan kuantitas artinya kita juga bisa menjangkau market-market yang lebih luas, bukan hanya lokal tapi juga bisa sampai nasional dan internasional. Dan secara environmental, pasca panen ini tentu tadi bisa mengurangi busuknya buah misalnya, ini menjadi terkurangi sehingga mengurangi sampah akibat dari proses penanganan pasca panen ini. Yang sebelumnya hanya seminggu busuk, ini bisa menjadi misalnya 3 bulan. Nah, sehingga potensi sampah yang ada itu jadi terkurangi. Nah, lalu bagaimana awal dari penanganan pasca panen ya? Penanganan pasca panen pertama itu adalah dengan melakukan analisis terlebih dahulu terhadap produk hasil panen. Pada penanganan pasca panen, produk hasil panen itu sebenarnya adalah bahan baku untuk diolah lebih lanjut ya. Jadi dari sisi agronomi, misalnya buah itu adalah sebagai produk, maka dari sisi penanganan pasca panen, buah itu adalah sebagai bahan baku. Nah, di mana setiap bahan baku sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut untuk pasca panen itu diperlukan berbagai teknik analisis, mulai dari visual, fisik, ya, analisis secara komputasi, analisis kimia, dan fisiologis. Indikator untuk analisis visual ya, artinya yang bisa terlihat oleh mata manusia ya. Dasar itu adalah perubahan warna dari produk, perubahan ukuran misalnya, atau misalnya ada perubahan fisik ya. Yang lain yang bisa terlihat, atau penambahan yang lain itu kita sebut sebagai indikator visual. Tapi namanya indikator visual ini sifatnya sangat subjektif ya, artinya tergantung orang yang memeriksa. Dia rentan sekali human error, bisa terjadi kesalahan panen ya, atau kesalahan penanganan, sehingga mungkin ada yang misalnya buah yang terlalu muda ataupun buah yang terlalu tua. Nah, itu menyebabkan ketidakseragaman ya dari produk atau ketidakseragaman bahan baku, sehingga nanti pada saat proses penanganan pasca panen itu menjadi produk yang tidak seragam pula nantinya. Contoh indikator visual misalnya adalah pada buah pisang berikut ya. Semua jenis buah pisang ini, mulai dari yang berwarna hijau keseluruhan sampai yang berwarna kuning kecoklatan, ini sebenarnya punya pangsa pasarnya masing-masing dan punya harganya masing-masing juga. Bayangkan misalnya sebuah proses pengolahan pisang itu bahan bakunya ada yang nomor 1, ada yang nomor 3, ada yang nomor 6. Ini tentu memakan waktu pada saat proses sortasi visual, pada proses sortasi bahan baku. Kalau yang produknya misalnya hijau begini, dia bisa dipakai misalnya sebagai bahan makanan. Kalau yang sudah kuning sekali, ini bisa dipakai misalnya pisang goreng. Ini penanganannya berbeda-beda, sehingga sebenarnya ketika proses penanganan pertama pada saat pasca panen itu adalah secara visual,
dalam tujuan untuk melakukan sortasi dan juga untuk menentukan selanjutnya ini akan diproses seperti apa produk-produk ini. Contoh lain misalnya mangga ya. Ada mangga yang mentah, mangkal, dan sampai mangga yang memang sangat matang, lewat matang malah. Ini punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri, penanganannya sendiri-sendiri, dan memang di sini memang masih menggunakan visual untuk melihat rencana kegiatan pasca panen apa yang akan dilakukan. Nah, berlanjut ke indikator pasca panen ya, adalah indikator fisik ya. Indikator fisik ini menggunakan alat yang namanya penetrometer ya, sebagai alat uji ketegaran buah, di mana ini mudah tidaknya buah dilepaskan dari tangkainya. Ya, ini bersifat lebih objektif ya, karena hasilnya dapat dikuantifikasikan. Yang menggunakan alat berupa penetrometer ini, alatnya berupa jarum, di mana jarum ini ditekan ke dalam, misalnya ke dalam daging buah, di mana semakin besar tekanan yang diperlukan, artinya buah itu semakin tegar atau kuat ya, artinya proses pengisian buah itu sudah maksimal atau dia berada pada masak fisiologis yang tepat, yang siap dipanen dan siap diolah lebih lanjut. Nah, contohnya seperti ini alat berupa penetrometer dan ada jarumnya ditusukkan ke dalam daging buah. Nah, ini akan jarumnya bergerak. Nah, buah yang belum matang tentu akan lebih keras dibandingkan dengan buah yang sudah matangnya tepat. Buah yang lewat matang tentu tekanannya lebih kecil karena sudah sangat lembek. Nah, itu sudah indikator-indikator untuk nanti penentuan kegiatan pasca panennya akan seperti apa. Untuk indikator komputasi ini tidak harus menggunakan komputer, tapi menggunakan korelasi-korelasi ya. Artinya menggunakan variabel-variabel yang sebenarnya tidak berasal dari buah itu sendiri. Misalnya suhu rata-rata selama siklus hidup tanaman. Nah, suhu lingkungan itu nanti akan dikaitkan dengan kira-kira kecepatan pertumbuhannya bagaimana. Nah, apabila memang berkorelasi positif, itu artinya buah yang dihasilkan baik. Nah, kalau misalnya memang suhu lingkungan itu selama proses penanaman itu suhunya terlalu tinggi, sehingga tanamannya mudah stres, tinggi tanamannya tidak merata, nah itu nanti akan menghasilkan buah yang jelek pula. Sehingga proses penanganan pasca panennya perlu lebih ekstra. Nah, disitulah indikator-indikator komputasi diperlukan. Indikator lain yaitu adalah indikator kimia. Nah, indikator kimia ini umumnya menggunakan alat-alat ya, dan juga reagen-reagen kimia yang biasa digunakan di laboratorium. Nah, ini umumnya indikator-indikator yang diamati itu tidak bisa secara kasat mata diketahui, misalnya kandungan zat padat, kandungan asam, pati, gula. Nah, ini setiap buah atau setiap produk hasil pertanian itu punya kandungan-kandungan tertentu dengan nilai-nilai tertentu yang menandakan bahwa buah tersebut baik. Ya. Misalnya kandungan gula dalam semangka misalnya normalnya 28 Brix. Itu yang umum di pasaran. Oh, tapi ternyata hasil kita cuma mendapatkan kira-kira 10 Brix. Nah, itu maka artinya ada kualitas yang buruk ya dari tanaman hasil tanaman yang dipanen. Penanganan atau analisis indikator secara kimia ini lebih objektif ya, karena berbasis laboratorium. Contohnya misalnya pati, gula, ada penurunan kadar asam bisa dianalisis lebih lanjut, zat padat yang terlarut meningkat. Nah, itu kan kita juga bisa melihat proses biokimia pada buah. Misalnya selama analisis terjadi perubahan nilai asam, artinya ada proses pemasakan yang cepat,
proses pemasakan yang lambat. Nah, itu yang kemudian dijadikan parameter untuk menentukan proses pasca panen seperti apa yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah indikator fisiologis. Yang utama indikatornya adalah laju respirasi atau laju pertukaran udara yang ada di buah. Nah, ini biasa digunakan untuk buah klimaterik ya, artinya buah yang masih melakukan proses pematangan ketika sudah lepas dari pohonnya. Ya, kalau non klimaterik itu ketika dia lepas dari pohonnya, dia tidak lagi melakukan proses pemasakan. Artinya respirasi klimaterik itu untuk tanaman klimaterik itu terjadi pada titik optimum respirasi ya. Nah, kalau laju respirasi suatu komoditas sudah mencapai klimaterik, maka dia siap dipanen dan berada pada kondisi yang terbaik ya. Jadi penanganan pasca panen itu memang sangat amat tergantung dari kualitas pemanenannya sendiri ya. Pemanenan yang baik tentu effort ya atau usaha untuk melakukan kegiatan pasca panen itu akan lebih mudah dibandingkan dengan kita mendapatkan suatu hasil panen yang buruk semua. Itu tentu penanganan pasca panennya menjadi sangat sulit. Nah, ini contoh misalnya proses untuk yang garis berwarna merah ini adalah pertukaran gas CO2 ya yang dihasilkan dari tanaman dari buah ketika dia termasuk pada buah klimaterik. Artinya ketika proses pemanenan sampai berjalannya waktu itu tetap terjadi proses pemasakan, dan masak sempurna itu terjadi ketika produksi CO2 yang dihasilkan dari buah tersebut berada pada titik maksimumnya. Setelah itu akan turun dan terjadi pembusukan. Tapi pada buah non klimaterik itu tidak terjadi proses peningkatan produksi CO2 karena tidak ada lagi proses pematangan pada buah non klimaterik. Nah, ini contoh-contoh jenis mana buah yang termasuk klimaterik dan non klimaterik ya, seperti banana, alpukat, mangga, pepaya, semangka, tomat itu ketika setelah dipanen Anda biarkan itu masih bisa terjadi proses pemasakan, baru kemudian pembusukan. Tapi kalau seperti non klimaterik, rambutan, stroberi, orange, pineapple, grape, lemon, salak, nah itu dia termasuk non klimaterik. Artinya setelah dipanen itu tinggal proses pembusukan saja. Nah, ini pasca panennya berbeda ya. Kecenderungan non klimaterik itu membutuhkan effort yang lebih besar ya, karena semakin hari itu kualitasnya akan semakin turun bila tidak cepat diproses. Tapi kalau klimaterik itu kita bisa sistem stok ya, artinya stok dulu yang masih cukup mentah, nanti hari-hari berikutnya bisa diproses lebih lanjut. Jadi sebagai awal di sini ya, Anda sekarang tahu bahwa proses penanganan pasca panen itu sebenarnya sudah dimulai ketika tanaman itu ditanam pertama kali ya. Proses agronomi yang baik ya, proses penanaman dan pemeliharaan yang baik akan menghasilkan produk, dalam hal ini buah yang baik pula. Ya. Buah yang baik itu akan menghasilkan kualitas produk turunan, dalam hal ini produk-produk pasca panen yang baik. Dari segi produknya baik, penanganannya mudah, dan juga akan menghasilkan kualitas yang baik pula. Sekian dari saya untuk kuliah kali ini. Terima kasih, selamat belajar.